Kalau nih Kak, misal perusahaan A udah melakukan pen testing ini, apakah berarti perusahaan itu sistemnya udah aman atau belum tuh Kak? Oke, mungkin ini di garis bawahnya mungkin ya. Halo teman-teman, welcome back to Take It Easy. Kembali lagi bersama aku Aneta Felicia yang akan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Alfian. Halo Kak, boleh dong perkenalkan diri dulu ke rekan-rekan yang ada di rumah? Oke, halo, saya Alfian Rahman Aziz, konsultan security di Inovasi Informatika Indonesia atau biasa disingkat i3. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Inovasi Informatika Indonesia atau i3 merupakan perusahaan yang menyediakan solusi dan layanan IT mencakup infrastruktur, middleware, cloud, DevOps, data management, dan juga cybersecurity sejak tahun 2015. Nah, kalau kita ngomongin di dunia bisnis nih Kak, pasti banyak tuh hacker-hacker yang mencoba menerobos masuk ke sistem perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Salah satu contohnya, di bulan Mei lalu ada berita yang beredar, salah satu perbankan besar di Indonesia terserang ransomware. Nah, sebenarnya sistem sampai bisa terserang ransomware itu karena apa sih, Kak? Oke, sebenarnya dari sisi ransomware atau serangan cyber yang lain gitu ya, itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi gitu ya. Mungkin di sini saya akan coba bagi ke dalam beberapa area. Dari sisi mungkin infrastrukturnya gitu ya, terus kemudian dari sisi level aplikasi, terus kemudian dari sisi awareness dari pegawainya itu sendiri, kayak gitu. Oh gitu. Terus apa nih upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah hal tersebut? Oke, untuk mencegahnya mungkin tadi di levelnya infrastruktur gitu ya, mungkin bisa ngelakuin yang namanya hardening, itu salah satu opsi yang bisa dilakukan kayak gitu kan. Terus juga ada patch management, terus kemudian mungkin di levelnya aplikasi kita bisa melakukan penetration testing atau pen test. Terus kemudian di levelnya pegawai itu ya bisa melakukan namanya campaign security atau bahkan mungkin training kayak gitu. Oke, tadi sempat mention nih penetration testing. Aku belum pernah dengar tuh Kak tentang penetration testing ini. Sebenarnya penetration testing ini apa sih Kak? Oke. Untuk pentest ini biasanya kan identiknya sama aplikasi ya, targetnya itu aplikasi. Cuman yang membedakan pentest dengan real hacker itu biasanya kalau real hacker dia setelah melakukan hacking dia akan istilahnya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Nah kalau pentest biasanya ketika dia udah dapetin temuan itu dia share dokumentasinya ke si si klien tersebut kayak gitu. Jadi istilahnya kita ngelakuin hacking tapi udah ada izinnya kayak gitu. Oh oke. Nah kalau di pentesting ini tuh ada berapa tahapan tuh Kak? Oke, untuk tahapannya biasanya kita ada beberapa, kayak contoh misalkan kita kayak membangun karakteristik targetnya dulu, kayak mungkin dari information gathering, terus melakukan scanning, terus kemudian ada yang namanya vulnerability assessment. Nah, dari hasil vulnerability assessment tersebut, kita bisa eskalasi yang namanya eksploitasi. Kayak gitu, dari eksploitasi tersebut, kalau temuannya sudah terkonfirmasi, itu bisa kita tuangkan di report atau dokumentasi, kayak gitu, yang nanti diserahkan ke klien. Iya, oke. Tadi itu kan ada banyak tuh tahapannya. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Kak untuk pengerjaannya sendiri? Oke, kalau untuk pengerjaannya sendiri itu tergantung juga ya dari dua faktor, mungkin dari sisi kompleksitas aplikasinya, terus kemudian dari metode yang dipakai. Jadi kita biasanya menawarkan ada 3 metode penetration testing gitu ya. Ada yang namanya black box, terus kemudian ada juga gray box dan juga white box. Yang dimana di setiap levelnya itu akan mempengaruhi estimasi waktunya. Kayak contoh misalkan black box kan itu testingnya itu di level mungkin point of view-nya real attacker gitu ya. Terus kemudian gray box dia diberi sedikit informasi terkait aplikasi tersebut. Terus kemudian di white box sendiri itu udah levelnya udah secure code review kayak gitu. Oh, berarti kalau semakin detail waktunya juga pengerjaannya butuh waktu yang lebih lama ya? Betul. Oke, kalau setahu aku di i3
sendiri tuh kan punya layanan pen testing ini. Iya. Nah, kira-kira industri apa aja sih yang udah menggunakan layanan pen testing dari i3? Oke, untuk industri yang biasa kita cover itu udah cukup banyak ya, udah hampir semuanya gitu ya, mulai dari government, telco, perbankan gitu, udah hampir semuanya. Oh, keren juga ya, berarti udah hampir semua industri ini menggunakan layanan pen testing dari i3. Iya. Kalau pen testing ini cukup dilakukan satu kali atau beberapa kali, Kak? Oke, untuk minimumnya itu biasanya satu kali. Kita juga berlandaskan dari COJK tahun 2017, dia juga menganjurkan bahwa untuk dalam 1 tahun itu minimal 1 kali melakukan penetration testing. Gitu. Oke, kalau nih Kak, misal perusahaan A udah melakukan pen testing ini, apakah berarti perusahaan itu sistemnya udah aman atau belum tuh Kak? Oke, mungkin ini di garis bawahnya mungkin ya. Dari semua sistem mungkin nggak ada yang bisa dikatakan aman banget gitu ya. Jadi perannya penetration testing ini untuk meminimalisir gitu ya terjadinya serangan gitu ya. Jadi setiap ada temuan ya kita laporkan sebisa mungkin kayak gitu. Oke, berarti dalam dunia IT ini nggak ada sistem yang bisa dikatakan 100% aman gitu. Betul. Ya. Ya. Oke, kalau di i3 sendiri ini punya layanan apa lagi Kak di sekitar cybersecurity? Oke, untuk layanannya biasanya kita menawarkan ada yang namanya hardening. Hardening itu di levelnya di mana kita akan implementasi policy terkait standar security, terus kemudian patch management itu terkait update atau upgrade software yang digunakan di sistem tersebut. Terus juga ada penetration testing, terus juga ada training kayak gitu. Oh, oke. Boleh dong Kak nih share tipsnya ke rekan-rekan yang ada di rumah. Apa sih tipsnya nih Oke. apa yang perlu mereka lakukan gitu untuk menjaga sistem supaya tetap aman di luar upaya pen testing tadi? Oke, untuk di levelnya kita sebagai individu ya, pengguna banyak aplikasi gitu ya, yang bisa kita lakukan karena mungkin ini udah marak banget gitu ya, banyak penipuan gitu ya di Betul. sosial media dan lain-lain. Iya. Yang bisa kita lakukan pertama, kita harus tahu dulu nih informasi apa aja yang kita punya yang sebenarnya itu tuh hal penting gitu ya. Jadi jangan sampai informasi penting itu bisa di-share gitu ya. Jadi nggak semua orang harus tahu banget lah informasi penting kita gitu, harus difilter lah kayak gitu. Oke, berarti bukan cuma dari sistem perusahaan aja, tapi sumber daya manusianya juga harus lebih aware gitu ya Betul. tentang hal tersebut. Betul. Oke, thank you ya Kak Alfian udah mau sharing knowledge-nya ke kita semua. Dan buat rekan-rekan yang tertarik atau penasaran lebih lanjut mengenai layanan dari i3, bisa hubungin kemana nih Kak? Oke, buat teman-teman yang nanti penasaran atau ingin lebih lanjut tahu informasi terkait i3, bisa kunjungi websitenya idestri.co.id. Terus juga bisa email ke info@idestri.co.id. Oke, atau kalian bisa cek lebih detailnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita pamit undur diri and see you in the next video. Bye-bye.